Assalamualaikum Bu Astuti. Waalaikumsalam Bu Mari. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mari. Alhamdulillah. Hari ini rencananya Bu Astuti akan melakukan coaching? Iya betul Bu. Nah, seperti itu ya. Dengan model tirta ya? Iya Bu, ya betul sekali. Kira-kira kemudian apa yang Ibu lakukan nanti? Apa hal yang akan disiapkan oleh Bu Astuti nanti? Saya akan melakukan proses coaching dengan alur tirta Bu, yaitu dengan pertama saya akan menggali informasi dari tujuan utama yang akan kita lakukan dengan harapan kegiatan coaching itu nanti akan bisa membantu coach untuk menyelesaikan masalah. Terus yang kedua, nanti saya akan mengidentifikasi masalah dulu. Setelah mengidentifikasi masalah, saya akan menggali rencana aksi untuk membantu coach untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Dan yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksi tersebut, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki sendiri. Baik Bu Astuti. Nah, nantinya dalam praktek coaching dengan coachingnya Bu Astuti, saya akan mengamati dan menilai dengan menggunakan rubrik penilaian ya Bu Astuti. Setuju? Setuju Bu, setuju sekali. Baiklah. Nah, jadi nanti saya memakai 4 kriteria ya Bu. Ya. Yang pertama nanti nilainya kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan selanjutnya sangat baik. Seperti itu. Ya Bu, terima kasih. Nanti biar saya lebih tahu kekurangan saya atau kelebihan saya dalam melakukan proses coaching. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang Bu Astuti nanti akan kembangkan? Dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu ya? Ya, agar nanti observasi yang dilakukan lebih fokus ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, itu kompetensi mana yang fokus dikembangkan oleh Bu Astuti dan apa saja yang akan dilakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Yang akan saya lakukan adalah mendengarkan secara aktif. Yang saya spesifikkan mendengarkan secara aktif karena di situ saya akan menjadi seorang coach yang mampu mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, sehingga coach nanti bisa menyampaikan apa saja permasalahannya, dan saya akan menggali menggali kemampuan coach untuk menemukan masalahnya sendiri. Jadi saya tidak akan memberikan jawaban dari permasalahan coach, tapi saya akan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang saya dengarkan dengan aktif tadi. Baiklah Bu Astuti, kalau begitu kapan kegiatan pelaksanaan coaching tersebut akan Bu Astuti laksanakan? Rencananya besok pagi Bu. Jadi karena hari ini sudah sore, saya sudah sepakat dengan coach saya besok pagi saja. Nanti panjenengan bisa hadir besok pagi untuk mengobservasi kegiatan coaching saya. Baik Ibu, siap. Saya siap hadir, dan mohon maaf ya, setelah saya nanti mengamati percakapan Bu Astuti dengan coach, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching dari Bu Astuti yang Bu Astuti harapkan. Seperti itu ya Bu? Iya Bu, siap Bu. Ya, siap. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bu Astuti. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore. Saya mau berterima kasih Pak Ari telah meluangkan waktunya untuk hari ini. Yang kemarin setelah menghubungi saya karena kemarin kita tidak bisa mengagendakan kegiatan ini, maka akan kita laksanakan hari ini ya Pak Ari ya. Ya Bu. Pak Ari, sore hari ini kira-kira apa yang akan kita bahas atau kita bicarakan ya Pak Ari? Gini Bu, sebenarnya sudah beberapa waktu akhir-akhir ini itu saya mengalami kebimbangan Bu. Yaitu saya itu melihat anak didik saya ini kok
semakin lama rasa berbagi dan pedulinya itu sudah mulai luntur. Jadi ketika melihat temannya jatuh itu mereka malah tertawa, tidak segera untuk menolong. Ketika ada teman yang menangis, mereka malah bahagia. Jadi rasa pedulinya itu benar-benar memperhatikan. Jadi itu yang menjadi kebimbangan dan mungkin menjadi keluh kesah saya. Itu ya Pak Ari. Iya. Jadi anak-anak sekarang itu tingkat kepeduliannya sudah tidak seperti dulu lagi ya. Iya. Lebih sudah luntur ya. Nah, sebelum percakapan ini kita lanjutkan, apa yang ingin Bapak dapatkan di akhir percakapan kita hari ini? Ya Bu, jadi nanti saya menginginkan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan saya yang tentunya tadi saya ingin bagaimana meningkatkan atau memulai kembali rasa berbagi dan peduli di tingkat kalangan anak-anak. Saya berpikir kalau tingkat anak-anak saja yang menjadi generasi kita itu nanti tidak dimulai dari sekarang, nanti masa depannya mau bagaimana, tahun-tahun berikutnya mau bagaimana, seperti itu Ibu. Baik Pak Ari, dari percakapan tadi kita bicarakan adalah berbagi ya. Ya, berbagi dan peduli Bu. Berbagi dan peduli. Dari pengamatan Bapak sendiri, definisi berbagi peduli itu yang seperti apa sih Pak? Ya, menurut saya berbagi itu adalah kita memberikan sesuatu yang apa yang bisa kita berikan. Mungkin bisa secara fisik atau secara bantuan, secara uang, harta, ataupun tenaga, ataupun sebuah kepedulian pun itu juga dinamakan berbagi. Sedangkan peduli adalah ketika melihat contoh kasih saja, ketika melihat teman lain itu bersedih, kita juga akan ikut merasakan kesedihannya. Ketika teman lain senang, kita juga ikut merasakan kesenangannya. Itu mungkin saya seperti itu, berbagi dan peduli. Jadi yang kita bicarakan hari ini berbaginya itu di konteks berbagi ketika temannya susah ya. Iya. Ya, dan peduli ketika temannya menderita atau sedang kesusahan. Dan kalau menurut Pak Ari, kalau kita anggap ini nilai berbagi dan peduli itu nilai maksimalnya 10, sekarang ini menurut pengamatan Pak Ari, murid-murid Pak Ari itu berada di level berapa Pak Ari? Mungkin kalau nilai maksimal berbagi dan peduli itu 10 ya Bu. Ya. Mungkin kalau pengamatan saya anak-anak itu sekarang di level 50, di 50%. Ya, Jadi di level 5 ya. Ya, di level 5 karena kita pakai skala 10 ya. Iya. Nah, setelah kita seperti itu, sekarang itu di level 5, Pak Ari menganggap idealnya untuk anak-anak peduli dan berbagi itu di level berapa Pak Ari? Kalau menurut saya itu dari 10 itu paling tidak di level 9. Karena ketika tingkat berbagi dan pedulinya tinggi, otomatis nanti yang lain itu juga akan mengikuti. Saya setuju sih Pak itu. Ya, karena untuk maksimal 10 itu mungkin akan kesulitan ya. Mungkin itu butuh proses yang sangat panjang. Kira-kira setelah Pak Ari menyampaikan ini, adakah di benak Pak Ari, di pemikiran Pak Ari untuk mencapai di level 9 itu, adakah trik-trik atau metode-metode yang bisa membuat di level 5 tadi menjadi level 9 itu bagaimana? Kalau rencana saya yang pertama adalah kegiatan di Jumat Takwa. Di situ kita isi dengan ceramah yang berkaitan dengan berbagi dan peduli. Itu kita mulai di setiap hari Jumat dengan kegiatan Jumat Takwa. Yang kedua adalah renungan. Renungan itu ada zikir juga yang dilantuni dengan musik. Tentunya musik yang membuat mereka ke arah bisa sedikit sadar bahwa kepedulian itu dan berbagi sama teman itu adalah yang utama. Terus yang selanjutnya adalah kita juga memutarkan video yang terkait dengan begitu pentingnya berbagi dan peduli. Film-film video yang ada di YouTube mungkin akan menggugah rasa hati mereka. Yang selanjutnya adalah kita juga kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain.
Jadi penekanan tidak hanya satu orang, tapi beberapa teman-teman kita, karena mungkin ketika kita istiqomah dan kita bekerja sama, hal yang tidak mungkin pasti nanti akan mencapai sebuah kemungkinan yang akan menjadi budaya yang baik. Luar biasa. Berarti itu sudah banyak ya Pak dari saya hitung ini ada 4 rencana dari Pak Ali. Luar biasa Pak Ali. Untuk Jumat Takwa itu ya Pak. Berarti itu nanti Pak Ali menyuruh anak untuk mengumpulkan uang atau barang itu Pak caranya? Ya nanti ketika saat kita di Jumat Takwa di situ. Baik Bu Astuti, tadi Bu Astuti sudah melakukan coaching ya. Ya Bu. Ya, bagaimana Bu hasilnya? Alhamdulillah baik dan lancar Ibu. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau begitu langsung saja kita bahas ya. Ya, Bu. Dari analisis dari apa yang sudah Bu Astuti tadi pelaksanaan tadi, ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu laksanakan. Saya sampaikan ya dari awal praobservasi apa yang sudah Bu Astuti lakukan tadi mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu Astuti sebutkan tadi pada waktu observasi awal. Apa ya Bu yang ketercapaian tadi? Saya ingin mengembangkan kompetensi menjadi mendengarkan dengan baik, sehingga saya ingin menjadi seorang coach yang mampu mendengarkan keluh kesah coach dengan betul-betul mindfulness dengan sepenuh hati. Jadi di situ saya ingin saya kembangkan. Baik Ibu, memang tadi juga saya sudah lihat Bu Astuti mendengarkan secara mendengar tadi apa itu? Mendengarkan dengan baik. Iya, mendengarkan dengan baik Bu, dan sekaligus juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci ya Bu. Ya, Bu. Nah kemudian sudah melakukan kegiatan Koci dengan sangat bagus tadi, sudah dengan sangat bagus. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama Bu. Nah setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bu Astuti ke depannya kompetensi coaching mana yang akan lebih ditingkatkan lagi Bu? Kompetensi coaching yang ingin saya tingkatkan adalah saya ingin menjadi pendengar yang betul-betul aktif, yang bisa seperti yang diharapkan oleh coaching, sehingga yang bisa diharapkan oleh proses coaching, sehingga saya harus belajar lebih menjadi seorang pendengar yang baik Ibu. Selain Seperti itu, saya juga ingin belajar bagaimana menyampaikan pertanyaan berbobot. Itu ya Bu ya. Nah jika Ibu Astuti nanti akan mencari referensi dulu ya Bu ya. Iya, Itu kemudian kira-kira kapan ya Bu? Mungkin Bu Astuti akan melaksanakan untuk rencana ini ya Bu ya. kalau itu secepatnya Ibu, karena sekarang untuk mencari referensi seperti itu kita bisa dapatkan dari berbagai macam media, bisa dari Google, bisa dari Twitter, bisa dari segala macam. Sekarang kan medsos sangat banyak Bu. Selain itu di lingkungan saya juga terdapat banyak ahli-ahli dalam proses coaching, sehingga saya bisa sharing dengan mereka, belajar dengan mereka itu. Jadi dengan secepatnya. Secepatnya ya Ibu ya. Nah, terima kasih. Baik. Jadi kemudian akan melaksanakan coaching lagi itu kapan Ibu? Kalau untuk durasi melaksanakan coachingnya saya belum bisa untuk waktunya, insidental sih Bu. Karena ketika ada masalah baru saya akan melakukan coaching. Jadi insidental kalau di kelas atau teman atau siapapun yang memerlukan saya siap membantu. Ya, mudah-mudahan pada praktek coaching selanjutnya yang dilakukan ke depannya itu semakin lebih baik dari sekarang ya Bu ya. Amin Ibu ya. Sama-sama Bu. Kalau begitu saya mohon izin ya Bu, karena masih ada kepentingan lagi, dan nanti kita lanjut ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.